Ya, kita melanjutkan alur cerita dari Ye Yuan. Setelah tertahan sampai 2 bulan tidak saya bahas suatu. Tapi saya mau mengingatkan kalian bahwa manhwa ini sangat beresiko dolar kuning. Jadi sebisa mungkin saya akan menghindari itu supaya tidak berdampak pada channel ini juga. Oke, semoga saja kalian mengerti ya kan? Cerita berlanjut pada saat ujian pertarungan. Nampak di situ Fang Ling mengeluarkan cambuk miliknya untuk melawan semua peserta ujian yang ingin menyerangnya. Ye Yuan di situ terus mengamati Fang Ling. Dia di sini tak menyangka metode agitasi benar-benar berhasil pada Fang Ling. Meskipun ia berjanji pada Fang Lai atau ayah Fang Ling untuk melindunginya, tapi lebih baik dia membuatnya lebih kuat secepat mungkin daripada melindunginya terus-menerus. Terlebih lagi, hanya dengan pertarungan nyatalah yang bisa membuatnya menjadi lebih kuat. Chen Ping mendekati Han Feng dan berkata bahwa Ye Yuan mendapatkan pengecualian. Jadi dengan itu juga berarti dirinya memenangkan taruhan ini. Han Feng merasa dirinya cukup siap. Dia juga bertanya apakah Chen Ping sudah menduga semua ini akan terjadi. Chen Ping berkata bahwa mana mungkin dia mengetahui semua itu dari awal. Terlebih lagi, ia pikir Han Feng terlalu sombong dan tidak memikirkan semua itu dengan matang sebelum ikut taruhan. Han Feng meminta Chen Ping untuk tidak terlalu bersemangat. Ia berkata jika Chao Mian berhasil melewati ujian ini, maka dirinya tidak akan dihitung sebagai pecundang. Dengan itu, ia rasa mereka akan mendapatkan hasil yang seri. Balik lagi di arena, semua orang tengah berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan pertarungan ini, terutama Fang Ling. Di situ dia telah berhasil menumbangkan 5 orang dan masih ada 23 orang yang ada di arena. Dia merasa heran dengan dirinya sendiri karena dia tak merasakan gugup sama sekali setelah mendapatkan perkataan dari Ye Yuan. Di sela itu secara mengejutkan, Chao Mian melancarkan tebasan dan memunculkan aura berwarna ungu yang langsung menerjang ke arah Fang Ling. Menerima itu, Fang Ling pun langsung menghindarinya. Tapi dengan cepat Chao Mian langsung berada di belakangnya dan langsung menjengkram leher Fang Ling, berniatan untuk menghabisinya. Chao Mian dengan sombong mengatai Fang Ling wanita lemah. Dia juga bertanya mengapa wanita lemah seperti Fang Ling berharap menjadi murid sekte Kaiyuan. Dia meminta Fang Ling untuk mengakui kekalahannya saja, atau dia akan mematahkan lehernya jika suasana hatinya sedang buruk. Dalam situasi seperti itu, Fang Ling melirik ke arah Ye Yuan, dan dia sadar dengan tatapan mata yang penuh wawasan dari Ye Yuan sangat menjelaskan bahwa dia memandang rendah pada dirinya. Fang Ling tidak mau dirinya diremehkan oleh Ye Yuan apapun yang terjadi. Dengan tekad yang kuat dia berkata, "Sudah aku bilang, sampai kapanpun itu, jika kau meremehkan seorang wanita." Dan di saat itu juga, Fang Ling melepaskan semua kekuatannya sampai membara. Dengan itu juga dia bisa melemparkan Chao Mian dengan mudah. Sampai-sampai dia terlempar jauh keluar ke arena dan membuat kerusakan parah pada arena. Bahkan Han Feng yang menyaksikan itu dibuat tak percaya karena Chao Mian bisa dikalahkan. Sedangkan Ye Yuan merasa itu cukuplah lumayan. Setelah mengalahkan Chao Mian, Fang Ling cukuplah lega dan selanjutnya dia akan mengurusi yang lainnya. Tapi sebelum itu ternyata Chao Mian masih bisa bangkit dan langsung menerjang maju untuk menghabisi Fang Ling. Namun sebelum niatannya terlaksana, dia ditahan oleh Ye Yuan dan mendapatkan tekanan kuat dari Ye Yuan. Mendapati itu dia cukup kesal dan bertanya apa yang Ye Yuan lakukan. Namun kedua kaki Chao Mian patah karena tak sanggup menahan tekanan dari Ye Yuan. Menerima itu dia berteriak cukup kencang. Dalam posisi dipiting, dia meminta Ye Yuan untuk segera melepaskannya. Ye Yuan dengan tegas bertanya pada Chao Mian apakah dia berniatan meracuni Fang Ling setelah dirinya mengalami kekalahan. Tapi bukannya menjawab, dia terus berteriak meminta Ye Yuan untuk melepaskan dirinya. "Aku benar-benar tidak ingin menjadi murid bersama dengan orang sepertimu." Chao Mian memperingati Ye Yuan apakah dia lupa dengan apa yang dikatakan para diakon tadi. Tapi dengan tegas Ye Yuan berkata bahwa mereka hanya bilang tidak ada orang lain yang boleh menyerangnya. Tapi mereka tidak bilang tidak boleh menyerang orang lain. Klatak. Patah sudah tangan Chao Mian. Dengan kondisi yang sudah putus asa, dia bertanya pada Ye Yuan apakah Ye Yuan ingin menghabisi dirinya. Dia mengingatkan Ye Yuan apabila peraturan melarang seseorang menghabisi orang lain. Dia memohon pada Ye Yuan untuk melepaskan dirinya. Ya, memang mereka mengatakan tidak bisa menghabisi orang lain. Tapi jika Ye Yuan membatalkan kultivasi milik Chao Mian, itu tidak akan dihitung. Dia pun langsung menendang Chao Mian dengan keras hingga menabrak semua pilar dengan dahsyat.
para diakon dibuat terkejut dengan apa yang terjadi. Serangan yang baru saja dilakukan Zhou Mian diarahkan tepat ke bagian vital Fang Ling. Dan jika Ye Yuan tidak menghentikannya tepat waktu, mereka yakin Fang Ling pasti akan mokat. Tapi mereka berdua cukup terkejut karena tidak bisa melihat gerakan Ye Yuan dengan jelas. Dengan itu, tak heran dia menjadi murid yang diincar oleh Xiu Changyun. Memecahkan lamunan kedua diakon, Ye Yuan berkata pada mereka bahwa dia benar-benar tidak ingin menjadi murid bersama dengan bajingan seperti itu. Jadi, dia bertanya apakah dirinya tidak melanggar aturan apapun dengan melakukan itu. Dengan gugup mereka berkata tidak. Ye Yuan pun berterima kasih kepada para diakon. Dia pun berjalan mendekati Fang Ling dan meminta Fang Ling untuk tidak lengah karena masih banyak lawan di dalam arena. Han Feng yang menerima kerugian karena taruhan ini, dia cukuplah kesal. Dan Chen Ping juga sangat berterima kasih atas 5 eliksir ki darahnya. Karena itu juga, Han Feng memiliki dendam tersendiri dengan Ye Yuan. Waktu terus berjalan hingga 30 menit tak terasa. Nampak beberapa orang tergeletak tak berdaya karena tak sanggup lagi bertarung. Ye Yuan sendiri sadar bahwa ujiannya hampir selesai. Di situ ada beberapa nama yang masih bertahan. Ada Wan Xingxiao. Di situ dia memuji lawannya apabila pertarungan yang mereka jalankan tadi lumayan bagus. Sedangkan di sisi lain juga ada Huai. Nampak juga dia di situ memberikan intimidasi kepada lawannya sehingga lawannya pun menyerah. Di saat itu juga, Zhou Yan mengumumkan bahwa waktu ujian sudah habis dan ada 20 orang yang tersisa dan dinyatakan lulus. Dengan itu, mulai sekarang mereka sudah resmi dinyatakan sebagai murid sekte. Fang Ling cukup bersyukur karena ujiannya sudah berakhir. Di sisi lain, Ye Yuan menatap ke arah Xiao dan Huai. Dia tahu bahwa mereka lah lawan yang harus ia waspadai nanti. Zhou Yan di sini meminta semua murid untuk mengikuti dirinya dan dia akan membawa mereka ke ala urusan terlebih dahulu untuk mengambil tanda identitas giok mereka dan barang-barang lainnya. Mereka pun kini mulai mengikuti Zhou Yan. Di tengah jalan, dia menjelaskan pada semua murid bahwa sekte Kaiyuan mereka memiliki 7 puncak utama, 36 puncak sekunder, dan 300 puncak kecil. Ketujuh puncak utama itu adalah inti kultivasi sekte Kaiyuan dan juga sumber daya terkaya. Tapi hanya murid intilah yang bisa masuk ke sana. Jika ada yang masuk tanpa izin ke gerbang dalam, mereka akan terpesona oleh larangan di puncak utama. Dia mengingatkan mereka untuk tidak mendekat. Selain aula utama, sekte ini juga memiliki aula pemurnian roh, aula harta karun, aula urusan, arena gladiator, dan pagoda 7 tingkat sebagai area inti. Aula pemurnian roh dipisahkan oleh 36 ruang batu yang dilengkapi dengan formasi pengumpul roh yang kuat. Ini adalah tempat di mana semua murid berkultivasi sendiri. Aula harta karun adalah tempat sekte menyimpan harta karun. Di dalamnya terdapat koleksi harta karun langka, ramuan seni bela diri, dan senjata suci. Aula urusan yang baru saja mereka datangi. Ini adalah stasiun tugas sekte Kaiyuan serta tempat yang menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Sedangkan untuk arena gladiator dan pagoda 7 tingkat akan dijelaskan nanti karena mereka sekarang masih junior. Dan karena mereka semua telah mendapatkan tegio, tas penyimpanan, dan 5 batu roh dari hadiah inisiasi. Zhou Yan akan menekankan satu hal lagi kepada mereka bahwa dalam sekte Kaiyuan, batu roh khusus digunakan sebagai alat pertukaran. Nantinya, mereka akan menggunakannya untuk mengaktifkan formasi kultivasi mereka. Dan itu akan diberikan sebagai gaji bulanan mereka. Dalam artian, tak peduli status apapun yang mereka miliki sebelumnya dan berapa banyak kekayaan yang mereka miliki. Semuanya tidak ada gunanya setelah menjadi murid sekte Kaiyuan. Mendengar itu salah satu murid cukup panik karena dia berjaga-jaga membawa banyak uang dari rumah. Ternyata di sini tidak ada artinya. Sedangkan orang di belakangnya cukup senang karena sekte memperlakukan semua orang dengan sederajat. Zhou Yan menunjukkan gua yang akan menjadi tempat tinggal mereka sebagai murid luar. Di tempat ini dikhususkan untuk para murid laki-laki, sedangkan para murid perempuan dia akan mengantarnya sedikit jauh dari tempat ini. Beberapa murid yang tahu mereka tinggal di dalam gua yang biasa sedikit enggan dan tak menyangka. Zhou Yan berkata pada mereka semua apabila mereka sekarang adalah murid luar dan mereka hanya diizinkan untuk tinggal di rumah puncak gunung ketika mereka menjadi murid inti. Apabila mereka merasa tidak rela, ia meminta semua murid untuk rajin-rajin berlatih selama mereka memenangkan kompetisi sekte yang diadakan 3 bulan lagi. Mereka akan bisa menjadi murid inti. Mendengar itu, Ye Yuan merasa tertantang dan berambisi untuk memenangkan turnamen itu.
Singkat cerita, nampak kini Ye Yuan sedang bermeditasi dan menyerap semua energi yang ada di sekitarnya. Notifikasi pemberitahuan terus muncul memberitahu Ye Yuan apabila dia mendapatkan 6000 EXP. Ye Yuan di sini baru menyadari sesuatu, bahwa jika dia meletakkan batu roh dalam formasi pengumpul roh, dia akan dapat memperoleh aura batu roh 3 kali lipat. Tetapi jika dia hanya mengandalkan melahap aura ini saja, itu tidak cukup untuk meningkatkan EXP-nya. Jadi, ia pikir dirinya perlu menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak batu roh lagi. 5 hari pun berlalu. Sekarang kita dibawa menuju ke aula urusan. Di situ ada Han Feng yang datang ke balai urusan. Dia ditanya oleh juniornya, apakah Han Feng kekurangan uang sehingga dia datang ke tempat ini. Han Feng berkata bahwa ini bukan urusan orang itu. Di sini dia bergumam kesal karena dia kalah dalam taruhan. Dia juga cukup bersyukur karena dia masih menyimpan batu roh untuk eliksir baru. Kalau tidak, ia tak dapat meningkatkan kultivasinya. Di tengah itu, dia menyaksikan adanya keributan yang terjadi di depannya. Mereka berebut antrian dan terus berteriak-teriak bahwa mereka datang terlebih dahulu. Han Feng yang tidak tahu apa-apa bertanya pada orang berambut merah tadi tentang apa yang terjadi di sini. Ia berkata bahwa dia sudah beberapa hari tidak ke tempat ini. Tapi kenapa aula urusan menjadi begitu ramai? Orang itu berkata bahwa dirinya tidak tahu. Tapi yang ia tahu hanya ada banyak misi yang sudah diambil di aula urusan oleh seorang murid luar baru. Dan orang itu juga menyelesaikan misi lebih cepat dari yang diduga semua orang. Dia juga berkata pada Han Feng, apabila dia ingin mengambil misi untuk ditukarkan dengan batu roh, Han Feng perlu mengantri lebih awal atau akan tidak ada misi lagi. Mendengar itu, Han Feng menganggap remeh para murid baru itu. Ia rasa mereka itu tidak memiliki fondasi yang kuat dan itu sebabnya mereka ingin mendapatkan lebih banyak batu roh. Ia rasa itu hanyalah perilaku ceroboh sementara yang tidak akan terjadi lagi. Selain itu juga, dia tahu hanya 20 murid baru saja yang direkrut tahun ini. Sedangkan aula luar memiliki hampir 300 misi harian. Jadi, dia bertanya mengapa semua orang sangat khawatir. Orang rambut merah rasa Han Feng tidak mengetahuinya. Ia pun menjelaskan bahwa salah satu dari murid baru dapat menyelesaikan hampir 100 misi dalam sehari. Dan orang yang mengambil semua misi itu ternyata adalah Ye Yuan. Nampak di situ dia banyak sekali membawa bukti bahwa dia benar-benar telah menyelesaikan semua misinya. Seorang tetua yang dipanggil Pak Tua Chu itu juga kesal karena Ye Yuan mengganggu minumnya. Dia pun langsung memberikan banyak sekali batu roh kepada Ye Yuan. Dan dia berkata bahwa dia tak mau melihat Ye Yuan lagi. Sambil memasukkan batu roh itu ke dalam tas penyimpanannya, Ye Yuan berkata dirinya akan kembali lagi besok. Pak Tua Chu yang kesal dan tak mau melihat Ye Yuan lagi besok, langsung melemparkan beberapa token misi kepada Ye Yuan. Ye Yuan pun langsung menangkap semua token misi itu dan berterima kasih pada Pak Tua Chu. Semua orang yang melihat itu cukup terkejut karena semua token misi itu merupakan misi tingkat 7. Dijelaskan tingkat kesulitan misi di aula urusan dikategorikan ke dalam tingkat 1 sampai 10. Dan misi yang paling cocok untuk murid sekte luar pada dasarnya adalah tingkat 1 hingga 4. Misi itu hanya mengumpulkan tumbuhan dan menangkap binatang iblis kelas 3. Sedangkan misi tingkat 5 sampai 10 jauh lebih sulit. Mereka semua cukup heran bagaimana bisa Ye Yuan menyelesaikan sebuah misi tingkat 7 sendirian. Pak Tua Chu di sini memberitahu pada semua murid bahwa tidak ada misi lagi hari ini dan ia meminta semuanya untuk segera kembali sekarang. Sedangkan Han Feng yang tahu bahwa itu ulah dari Ye Yuan, dia cukuplah kesal. Ia tak menyangka dia akan dirugikan Ye Yuan lagi. Panel sekarang berganti di tengah hutan. Di situ Ye Yuan akan menjalankan misi yang akan ia jalankan. Nampak di situ ada banyak serigala berwarna merah. Mereka biasa disebut serigala darah. Ye Yuan sadar bahwa mereka adalah serigala darah tingkat 3. Mereka sangat pandai dalam pertarungan kelompok. Dan setelah menghitung jumlah keseluruhan dari serigala itu, Ye Yuan tahu apabila mereka berjumlah sekitar 40 ekor, kekuatan mereka juga berada di level leader. Dengan itu, Ye Yuan cukup yakin akan mendapatkan sesuatu yang besar. Dia nanti akan berniatan akan menyisakan 2 sebagai bukti untuk aula urusan. Dengan cepat dia langsung berada di tengah-tengah para kawanan serigala itu. Mendapati adanya penyusup, serigala lainnya langsung mengaum, memberitahu kawanannya. Ye Yuan menyiapkan energi listrik di tangannya dan dengan cepat langsung membabat satu persatu kawanan serigala itu. Ye Yuan pikir mereka akan menjadi batu loncatannya. Setelah itu dia langsung menggunakan skill pelahap untuk menyerap semua energi dari kawanan serigala itu dan bersambung.